sekian lama kita udah nggak ngobrol lagi Mas di Publish ya. Setahun nggak ya? Lebih deh. Lebih ya, setahun ya. Kayaknya 2022 kemarin deh. Terakhir kita ngomongin apa sih, Mas? Masalah basic lah, masalah pemula kemarin. Sama mulai Ya, ya. masalah pemula. Sama Grow Account ya kemarin tuh ya. Betul. Gerakan. Cuman untuk kali ini kita akan bahas yang sedikit vulgar ya, lebih sedikit ekstrim juga. Ekstrim, ekstrim ya, ekstrim. Ekstrim. Jadi dimana sekarang tuh banyak banget Hmm. influencer forex yang membuka bisnis model di industri forex ini. Sebenarnya ini bukan hal yang tabu lagi kan. Oh, ini mau belak-belakan Iya, gitu belak-belakan ceritanya. ceritanya kan. Yang dikatain IB nggak mau, tapi di kita alah Oh, bahasa gaskan. IB juga Iya itu berarti. dong. Oh, semua berarti. Semua. Intinya bisnis model ya di Forex. Betul. Nah, Oke, boleh. menurutnya sampean sebelum mengarah ke sana di industri forex ini opportunity-nya gimana, Mas? Ini sharing berdasarkan pengalamanku dan pengalaman Mas Alip ya. Iya, Disclaimer ya. Yes, Di awal terjun di forex itu fokus utamaku adalah ya trading forex. Trading forex. Namun nanti di luar sana, entah kalian yang mau terjun di dunia forex juga bisa manfaatin opportunity lain seperti yang kita manfaatin. Ya, salah satunya yaitu IB. Yes. Kita ngomongin tentang IB. Gini ya, mungkin bagi sebagian orang IB itu konotasinya masih negatif. Di Indonesia itu negatif karena kasus dari apa namanya? Binary option. kemarin Ya, ya. Ya itulah kalian tahu sendiri kalau masalah itu. Cuman yang harus kalian tahu kalau IB itu sistemnya itu jauh berbeda dengan afiliasi daripada binary option. Oh iya, betul. Nah, ini salah satu juga bisnis model yang ada di forex industry. Nah, IB ini juga nggak bisa terhindar dari yang namanya oknum. Yes. Jadi nggak semua IB itu bagus, Mas Alip. Tahu sendiri. Iya, IB, setuju. mungkin di luar sana IB yang bagus itu juga banyak, ribuan atau bahkan ratusan. Atau IB terbesar di Indonesia di seluruh dunia juga ada, pasti ada IB. Namun oknum ini yang mau kita bahas hari ini kan. Oknum ini yang mau kita bahas. Jadi biar kalian nggak salah juga ketika kalian nyemplung ke dalam industri forex, kalian mau jadi IB itu nggak ada masalah. Atau kalian mau juga ikut IB itu juga ya nggak apa-apa. Yes. Nggak usah takut. Asal yang kalian ikuti adalah IB yang Betul. benar. Yang pada jalannya itu memang fokusnya ke tradingnya, bukan ke IB-nya. Kayak kita sendiri memang kita nggak dipungkiri ya, kita sebagai seorang IB juga. Namun fokus utama kita bukan di bisnis IB-nya. Yes. Kita punya portofolio, kita trading sendiri. Nah, IB ini ya kita jadiin sebagai salah satu apa ya, sampingan lah ya, bisnis model dalam industri forex. Termasuk copy trade kita juga, ya kan. Mas Alip kan juga jalan copy trade, aku juga akan menyusul jalan copy trade. Ini juga salah satu opportunity kalian untuk menambah cuan dalam industri forex ini. Gak harus tentang tradingnya. Ya, tapi balik lagi, fokus utama kita tradingnya. Menurut Mas Alip gimana? Ngomongin masalah copy trade nih. Copy trade ini adalah salah satu cara ya. Kita trading katakanlah masih master ya. Kita start dengan $1.000. Tapi followers investmentnya itu bisa lebih besar daripada $1.000 itu. Jadi bisa sampai miliaran, ratusan juta kan ya. Jadi di sini bisa menggunakan leverage yang sesungguhnya menurutku. Betul. Ya karena kan kita dapat investment, kita dapat investor kan. Wah, dan enak kita itu. dapat profit sharing dari Betul, sana. enak itu. Ya, enak banget. Katakanlah di grow account masternya itu naik 20%, 30% ya. Berarti kan $300 kan kalau misal kalau kita pakai $1.000. Cuman kalau misal investment dari para investor ini katakanlah total 100.000, ya 30%-nya kan udah 30.000. 30.000 sekian. Dari 400 juta kan. Di profit split udah enak banget. Iya kan. Padahal modal kita cuma $1.000 gitu. Ini Gak perlu full margin lagi. opportunity selain IB yang bisa kalian manfaatin bener-bener cuan di sini. Kalau modal kalian mungkin terbatas, cuman trading aja, modal kalian masih start di $1.000 atau bahkan di bawahnya, kalian bisa jadi master copy trade. Wah, itu enak banget. Apalagi yang dijelasin Mas Alip tadi mengenai masalah daripada investornya. Iya, betul. Investornya lebih gede, wah, cuan kita juga lebih gede. Iya, betul. Tapi aku lihat tuh gini, Mas. Investor di copy trade ya. Sama investor-investor di instrumen lain kayak investor kripto dan sebagainya itu
gainnya berbeda. Hmm. Jadi mungkin kalau misal kita ngomongin instrumen investasi, banyak Selain nih, forex ya kan, kripto, saham, ya. terus deposito, Deposito. reksadana dan sebagainya. Sebenarnya kan untuk gainnya yang mereka dapat itu kan ya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya, kecuali dia tembaknya timingnya tepat ya Pas ya. di kripto. Ya. Jadi kita ngomongin masalah secara general aja. Nah, rata-rata investment ini kan returnnya cuma 10%. 10% tahun. Kita lihat deposito ya. Nah, di sini para investor copy trade, ini kalau misal dikasih katakanlah 5% per bulan, 10%, nggak mau mereka. Walaupun modalnya udah ratusan ribu ya. Padahal itu bagus lah ya. Bagus, Realistis betul. dan bagus. Kita cari duit di mana 5% per bulan bulan dan konsisten. Iya. Itu yang dicari. Iya. Tapi sebenarnya yang menurutku mungkin yang modal kita udah di atas 10.000 untuk 5% sendiri itu udah sangat cukup. Iya, Untuk 8 per jutaan bulan. ya sekarang ya. Ya let's say berarti ada di angka 500 ya sebulan 500 untuk dolar. living di Indonesia, untuk biaya hidup di Indonesia dengan $500 menurutku ya kalau untuk hidup aja sangat-sangat cukup ya kan, Iya. sangat-sangat cukup. Buat makan cukup. Cuman yang mungkin jadi note pertanyaannya adalah mungkin di bagian risknya Mas. Dengan kita returnnya 5% per bulan, gimana risknya untuk master copy trade sendiri, untuk copy trade sendiri? Nah, kalau misal copy trade ya, itu banyak macam caranya. Ada yang copy trade-nya yang benar-benar manual, ada yang menggunakan expert advisor atau robot. Robot trading. Nah, aku lihat tuh banyak banget ya, terutama robot itu perlu di note. Ya mungkin targetnya mereka itu nggak banyak. Ya at least 15%, 20% ya kan. Itu tinggi udah. Tinggi, itu udah tinggi. Jarang lah yang gainnya sampai 100%, 200%. Kalaupun dia gainnya bisa sampai ratusan persen, biasanya nggak lama, nggak tahan lama. Nah, yang jadi permasalahan AI ini, itu kebanyakan floating yang besar. Oh, berarti resikonya di floating itu ya? Iya, termasuk betul. dalam drawdown. Iya, betul. Masuk dalam drawdown. Bahkan ada salah satu AI itu yang drawdownnya hampir 50%. Berarti hampir kehilangan separuh dari modal. Separuh modalnya. Itu kan secara risk to reward ratio dalam itu kan hitungannya per kali trade ya. Oke, per kali trade. Katakanlah kan ini yang kita nggak tahu market mau kemana kan. Kita mau buy dan ternyata harganya turun. Nah, jadi ada beberapa AI itu yang menggunakan sistem martingale, jadi agak susah di sini. Kalau misal martingale, tembak tren kenceng udah meninggal ya, gitu. Tapi kan ada juga yang memang EA ataupun trader ini yang main aman. Memperhatikan benar-benar drawdown. Jadi menurutku sendiri emang sepengalamanku juga untuk copy trade itu berbagai macam ya. Betul. Kalau tipikalnya Mas Alip sendiri gimana? Kalau misal aku untuk EA tak buat scalping. Maksudnya ada EA ya? Iya. Buat scalping. Iya, scalping. Karena kalau misal dibuat kayak yang lain-lain, intraday dan sebagainya, nanti jatuhnya bakal ngandelin drawdown. Drawdown ya? Iya. Resikonya di situ. Iya, drawdown. Katakanlah drawdown 10%. Kan kita nggak mungkin bisa dapetin profit atau taking profit 10%. Atau at least 1:1 kan nggak mungkin. Iya kan? Agak susah. Agak susah di sini. Jadi ini adalah resiko paling maksimal dalam EA. Jadi ya kita kan harus punya range kan untuk dapetin gainnya itu. Betul. Nah, yang penting perkembangan dalam 1 bulan ini gimana kan kelihatan. Hasil recap daripada trade dalam 1 bulan ini. Iya. Harus dihitung. Iya, betul. Ya intinya nggak besar-besar banget. Ya, setuju. Itu kita ngomongin masalah copy trade itu awam lah. Semua orang bisa copy trade. Basic. Nah, kita mungkin bahas yang agak berat dulu ini. Balik lagi ke topik utama yang tadi kita omongin, masalah IB atau introduce broker kita sebutnya. Kan tadi di video awal kita juga udah sempet jelasin masalah IB. Ini juga bisa kalian jadiin salah satu opportunity kalau kalian mau nyemplung ke dalam industri forex lebih dalam lagi ya. Atau kalian mau juga sebagai following sinyal daripada IB. Ini beberapa hal yang mungkin kita akan sharing sepengalaman kita menjadi following IB dulunya ya kan, kemudian sekarang juga bergelut dalam bisnis IB ini sendiri. Termasuk dalam industri forex. Nah, IB ini sensitif kan awalnya. Iya, betul. Ya, mengacu pada faktor daripada afiliasi binary option ini, kebanyakan masyarakat umum ini menganggap bahwa
IB ini sama dengan afiliasi binary option. Hmm. Jadi ada yang mengatakan bahwa memakan loss daripada Iya, betul. member. Nah, mungkin di video ini kita mau bakal lurusin Iya, juga lurusin. ya, lurusin juga. Nah, IB sendiri gimana Mas Ali pandangannya? Menurutku fair-fair aja ya kan ya. Yang namanya marketing di dunia ini, di industri apapun itu kan pasti ada sales, ya kan? Ada salesnya Oh ya kan? jelas ya. Ya kan? Jadi di sini ya sah-sah aja sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah mau Oknum, oknum, ya kan? oknum yang ada di dalam industri IB Betul. ya, Disclaimer on yang menyesatkan. yang menyesatkan Iya. betul. Oknum, nggak semua oknum itu menyesatkan. Ada yang cuma memanfaatkan doang, itu ada. Oke, Ya oke. kan? Ada yang benar-benar ngajarin. Betul, Jadi betul, betul. ada dua oknum di sini. Oke, oke. Jadi yang menyesatkan sama yang memanfaatkan doang. Oke. Tapi yang sebenarnya memanfaatkan kalau semisal dia punya konsep sendiri sebenarnya nggak masalah sih ya kan. Ini yang agak sedikit susah menyesatkan. Yang menyesatkan ini gimana ya? Menurutku gini Mas ya. Menyesatkan dalam artian kalau semisal aku nggak ngomongin kalau semisal trader itu ngajarin full margin atau apa itu, aku nggak bilang itu sesat sebenarnya. Karena kan itu metodenya orang tersebut. Betul, Ya kan? setuju, setuju. Ya kan? Ada cara 1001 cara dalam trading, termasuk salah satunya Full margin. Cuman menurutku sendiri memang full margin ini nggak cocok banget untuk Semua orang. pemula, untuk pemula ataupun untuk awam. Ada juga memang tipikal yang tradernya full margin dan itu nggak salah juga kalau memang jam terbangnya udah tinggi. Kemudian risk manajemennya juga udah bagus dalam mengenai probabilitas, risk reward rasionya juga udah bagus. Ya ujung-ujungnya kita ngomongin masalah profit di akhirnya. Kalau full marginnya memang profit ya udah silakan ikutin ya. Termasuk IB ini ya. Betul. Nah, menurut Mas Alip sendiri gimana? Menurutku ya, ngomongin masalah tadi ya, Yang IB yang menyesatkan. menyesatkan ini adalah IB yang dimana ngajarin tradernya untuk ngelawan tren itu susah banget. Ngelawan tren ini sebenarnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya kan? Ada 1001 cara Iya kan, kan? balik lagi. Ada yang namanya reversal strategi. Ya, reversal strategi. Memanfaatkan reversal daripada market ya. Iya. Nah, cuman di sini yang perlu di disclaimer on, kalau semisal kita ngelawan tren, ya, otomatis kalau kita benar-benar bisa jaga emosi kita, is no problem. Betul. Tapi kebanyakan 90% dari trader ketika udah Cemplung nih. SL dia panas. Revenge. Iya, Revenge rate. Jadi itu sebenarnya yang bikin kenapa banyak trader itu loss. Gue akuin semua paham teknikal. Oh, Walaupun jelas. itu cuman SNR ya. Jelas ya. Cuman yang sering jadi masalah itu adalah ketika dia tidak bisa memanfaatkan SR-nya itu. Betul. Ya. Dia buy di support dash, tapi volumenya tinggi. Otomatis kan di sini agak susah gitu. Jebol juga kan ujung-ujungnya. Okay. Jadi harus benar-benar punya yang namanya price action yang jelas lah. Nggak cuman teknikal abal-abal doang. SMC pun kalau 0,01 buat apa? Namanya kan smart money konsep. Masa iya smart money 0,01? Ya balik lagi 1001 cara lah ya. Semua analisa itu bagus. Juga nggak semua IB itu jelek. Atau bahkan ya cuman menurutku IB yang jelek itu hanya segelintir oknum aja. Banyak kok IB yang bagus bisa kalian ikutin tuh banyak banget. Cuman ya note dari kita adalah kalian lihat IB itu kredibel gak untuk menjalankan suatu trading kalian, dan kalian bakal follow trade dengan IB itu. Ya kalau ujungnya hasilnya profit ya bagus dong, bagus. Namun kalau ujung-ujungnya hasilnya loss dan memanfaatkan daripada ketamakan member untuk komisinya, nah itu problemnya. Problem utama yang benar-benar kita mau edukasiin ke kalian juga. Mas, tapi kemarin tuh ada yang bilang ke aku gini, Gimana? mending aku beli kelas ya kan, beli kelas forex atau signal forex berbayar daripada harus join IB. Menurutku gini guys ya, IB Gimana? Ya, IB itu kan dapat commission dari transaksi fee ya, fee transaction dari lot ya kan. Otomatis kalau misal si tradernya aktif, si IB kan dapat commissionnya kan lifetime. Betul. Nah, secara otomatis kalau semisal dia dapat duit secara terus menerus, ya kan? Ya, betul. Otomatis kan dia bakal kasih timbal balik yang lebih. Oh jelas, apalagi ketika para tradernya ini, para membernya ini profit. Ya,
Betul. IB ikut seneng, member ikut seneng, win-win solution. Udah Betul. kelar. Kalau misal kelas Nggak ada berbayar, perdebatan lagi ya kan? ya kan, dia bayar bisa aja itu mentor nge-scam, Ya, betul. ya kan? Ada opportunity untuk ke sana. Iya, betul. Jadi menurutku lebih proper kalau misal kalian join IB daripada keluar duit buat kelas. Berbayar. Iya. Ya, betul. Ya, nggak salah juga. Cuman untuk note daripada kelas berbayar ini sebenarnya juga masih agak rancu dan nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Cuman kebanyakan ketika kelas berbayar ini mungkin lebih banyak oknumnya. Karena memanfaatkan yang kayak tadi Mas Alif jelasin, ketika udah bayar, seminggu bahkan bisa hilang. Bener. Nggak ada maintenance untuk kelanjutannya. Sedangkan untuk IB ini lebih apa ya? Lebih risk tolerance untuk scamnya atau untuk menjerumuskan kalian itu sangat-sangat rendah. Iya, rendah. Kita para IB profesional atau mungkin di luar sana yang benar-benar ngajarin kalian IB yang benar, itu ketika member profit, kita profit bareng-bareng, ikut seneng. Kalian transaksi dengan profit, kita dapat komisi ya. Kita dapat komisi, kalian akan transaksi terus, yaitu goalsnya untuk IB yang benar-benar profesional. Yang benar tuh ke sana arahnya. Jadi membuat member profit agar seneng transaksi bareng kita, ya kita juga pasti bakal dapat komisi. Betul sekali. Itu yang harus kalian note lah untuk kedepannya. Jadi memilih IB jangan sembarangan juga. Pilih IB yang benar-benar udah profesional, ada portofolio, punya kredibilitas untuk mengajari kalian trading, ya kan? Kemudian fokus utamanya yang harus kalian lihat, apakah si A ini atau si B ini fokusnya adalah trading atau malah fokusnya cuma IB doang. itu yang salah. Menurutku itu yang salah. Ketika memang ya sebut saja si A ini nyemplung ke dalam industri forex dan fokus utamanya adalah IB atau buka kelas berbayar lah, let's say ya, bukan malah fokus trading, ini yang perlu dipertanyakan. Karena ya pada dasarnya trader yang akunya sebagai trader dan jago analisa, ya fokus utama itu trading. Mungkin boleh buka bisnis sampingan ya seperti IB dan copy trade dan atau kelas berbayar lainnya, tapi jangan lupain daripada fokus utama. Betul, tradingnya itu sendiri. Nah, tapi di sini yang perlu di note tuh gini Mas, ya ada trader, ya kan, yang mostly dia bisa dapetin kepercayaan lebih, padahal dia itu nggak trading gitu. Aku tuh heran ya, kok bisa? Ya mungkin karena memang marketingnya dia, pinter marketingnya ya, kayaknya marketingnya udah jago banget. ya. Tapi di sini is no problem lah. Ya, ya kan? udahlah ya. Ya. Asal sama-sama kalau untung nggak ada masalah Ya, ya. Selama membernya untung nggak ada masalah. Pinternya dia, setelah aku lihat itu dia punya yang namanya tim, ya. Dan timnya ini benar-benar manajemennya bagus banget. Oh itu berarti bagus dong. Iya. Dia nggak trading sebenarnya. Jadi timnya dia sendiri yang trading. Bahkan menurutku ya, aku bisa pastiin kalau misal dia itu nggak paham trading sebenarnya. Ya kan? Belum tahu gimana caranya apa ketika floating gimana ya, untuk dan sebagainya itu ya. Macamnya ya. Jadi tapi dia punya tim nih. Iya, ada tim. Timnya menguntungkan nggak bagi para klien atau membernya? Iya, menguntungkan lah. Ya, aku lihat ada menunjukkan. masalah. Ya, nggak ada masalah. Itu good management sih. Cuman ya fokus utamanya berarti kan awalnya di marketing. Ya udahlah, asal-asal sama-sama untung mah sebenarnya kita nggak ada masalah, ya kan? It's good lah. Ya kan? Oh ya, siapapun sebenarnya bisa jadi IB. Siapapun. Iya, siapapun bisa jadi IB dan menurutku adalah IB ini salah satu bisnis ya, satu bisnis model yang sangat opportunity-nya gede banget. Jelas, bagus. Ya kan? Bagus. Kita mungkin kalau misal dibilang resiko, nggak ada resiko, ya kan? Terus yang kedua, commissionnya juga lifetime. Ya betul. Ya kan? Selama membernya untung ya. Iya. Ya, yang ketiga, posisi di sini kalau misal memang broker yang dipakai itu benar-benar terpercaya, dia bisa berpeluang buat menjadi seorang IB terpopuler. Bahkan di WikiFX tuh ada loh. Top IB. Iya, top IB itu ada. Kemarin di bulan Mei Juni kemarin itu ada salah satu IB yang dapat penghargaan dari WikiFX. Aku lihat kemarin tuh perempuan, aku nggak bisa disebutin namanya. Itu orang Indonesia. Keren lah. Tapi asal kalian tahu ya, mungkin kalau kalian yang mau niat, tolong fokus ke trade-nya dulu.
Jadi IB itu benar-benar susah, tanggung jawabnya gede banget, Iya, ya kan? betul. Mengelola portofolionya agar dipercaya klien itu yang susah. Iya, Strugglingnya di situ ya Mas. betul. Kita sendiri, aku sendiri juga dulu mungkin, atau Mas Halib juga pasti pernah ngerasain ketika memang dari awal ini kita fokusnya ke trading ya, dan akhirnya open ke publik, buka bisnis model lain, opportunity lain, kita melihat daripada peluang daripada IB ini, yang mati-matian itu kita adalah bangun portofolio, Betul, aku bangun setuju. portofolio daripada trading kita. Ya gimana mau dipercaya klien kalau trading kita nggak bagus, Yes. edukasi kita nggak bagus, ya kan? Kecuali kliennya ini bang dibodohi, Yes. bodohi para IB ya oknum itu tadi, yang sempat sampean sebutin lah, Iya, betul. ya kan? Kecuali itu ya. Tapi kalau klien yang benar-benar tahu nih sama forex nih ya pasti kalian tahu untuk memilih IB yang benar itu gimana. Yes. Ya kan, dari portofolionya. Wah, itu kita sebagai yang memang benar-benar trader profesional sekaligus IB ya. Bangun portofolio itu mati-matian biar bisa dipercaya klien, ya kan? Betul. Itu yang harus kalian perhatiin. Jadi ya balik lagi, fokus utama kalian ketika nyemplung dalam industri ini jangan ke bisnis model lainnya dulu, tapi ke tradingnya dulu. Yes. Benerin portofolio kalian, benerin. Udah, karir kalian dalam industri ini pasti aku jamin pasti bakal tak lancar lah. Tapi yang perlu diingat nih, aku pengen nyampein ke semuanya yang pengen punya niatan buat jadi IB ya. Silakan kalau dan itu nggak ada paksaan dan itu opportunity yang bagus kok. Bagus banget kan ya? Ya, Nah, susah tapi yang perlu jadi catatan adalah kalau misalkan jadi IB, fokuslah di mana kalian berada di sisi kliennya. Ya. Jadi kalian bisa ngerasain kalau misal kalian tahu trading, kalian udah ngerasain trading, kalian udah trade sendiri, ngalamin sendiri, otomatis kan keluh kesahnya kan kalian akan kalian tahu sendiri kan, ya kan? kalian paham kan. Jadi gimana caranya si klien ini dengan pengalaman keluh kesahnya kalian sendiri itu bisa rasa nyaman, ya ya kan, memberikan secure untuk dananya, equity-nya, rasa nyaman itu yang dibutuhin pak klien. betul. Sih, memang. Nah, di situ aja, gak usah mikirin komisi gede. Kalian jalannya udah bener, marketingnya udah bener, terus sistem yang dipakai atau konsep yang ketika kalian pakai di IB itu udah bener, aku yakin kok komisi bakal jalan ke kalian atau duit bakal jalan ke kalian. Betul. Banyak IB yang gagal, banyak ratusan orang udah di sana ya. Yang scam juga banyak ya kan, yang manfaatin member juga banyak. Waduh itu yang nipu investor juga banyak. Aduh, teman kita juga ada. Gak perlu yang belakang ketawa-ketawa. Gak perlu sebut namanya. Ya begitulah, industri ini opportunity yang bisa kalian manfaatin tuh banyak. Tapi keran utama kalian ketika nyemplung itu harus dibuka dulu, dan memang benar-benar harus mengalir dulu kerannya, yaitu tradingnya dulu harus profitable. Betul. Kalau tradingnya nggak profitable, kalian mau jadi master copy trade juga nggak bisa. Jadi IB juga kalau tradingnya nggak profitable, nggak dipercaya klien. Yes, betul. Ya kan, kecuali kalian pinter ngomong nih, pinter marketing nih. Nah ini yang agak takutnya jadi oknum nih kalau yang kayak gini. Betul. Pinter ngomong nggak masalah, asalkan kan ada bukti. Ya ada buktinya gitu loh, ada bukti daripada tradingnya memang profitable. Kemudian jadi buat broker juga ya modal dari mana kalau tradingnya nggak profitable. Betul. Ya keran utamanya tadi harus dilancarin dulu, harus dialirin dulu, baru kalian fokus ke bisnis model lain seperti yang kita sebutin tadi. Tapi gini mas, aku lihat tuh gini ya, ini agak sedikit sensitif mungkin atau mungkin jarang dibahas sama orang. Ketika menjadi seorang trader, ya kita awalnya udah trading nih, ya kan, udah trading, nggak mungkin dong kita tahun-tahunan bertahun-tahun trading terus kan nggak mungkin, ya kan. Ada fase lanjut di step selanjutnya. Oke, LSC jadi IB. Jadi LSC ngerangkap jadi master copy trade karena portofolionya kan bagus, ya kan. Kan udah kalau misal udah di posisi ini, walaupun duitnya gede ya, aliran dananya gede, ada masa dimana suatu saat kita akan jenuh juga. Betul.
gak mungkin aku jadi IB terus Betul. memperkaya broker terus, Betul. ya kan? Betul. Selanjutnya apa? Dia punya pemikiran buat ya udahlah, aku gimana caranya bisa menjadi bagian dari broker ini atau buat broker sendiri lah istilahnya. Entah Dan itu white ini label dan sebagainya ya, ya. dan ini udah terjadi. Hmm. Ada orang yang seperti itu. Hmm. Dan ini aku masih muda banget. Oke. Masih muda Kayak banget. tahu ini saya siapa. Oke. Iya, ya kan? Ah, Aku salut sama dia, cuman aku nggak bisa sebutin nama ya. ya, oke. Tapi nanti calonnya Alif Kenzo ya. Amin, Iya. amin. Jadi kalau misal udah mengarah ke sana kan, ya pemikirannya kan jangka panjang. Jangka panjang. Iya betul kan. Trading ada resikonya. IB ya Ada ada resikonya resikonya. juga. Iya. Buktinya banyak IB gagal. Iya betul. Brandingnya jelek akhirnya. Betul. Namanya jelek kan akhirnya. Jadi kalau misal udah lanjut di step yang ketiga ya mungkin rise to reward rasionya jauh lebih besar. Ya kan? betul. Rewardnya yang didapetin bahkan jauh lebih besar. Betul. Jadi kita bisa memanfaatkan IB di broker kita sendiri. Oke. Ya, Bikin broker ini iya, ceritanya ya betul. kan. Dan itu yang menurutku bisa buat opportunity yang bagus buat ke depannya. Aku yakin mungkin selepas ini ya banyak nih broker-broker yang bermunculan, Mas. Tapi gini Mas, ini agak sedikit lucu menurutku. Gimana tuh? Ini ada broker baru muncul, gitu oke. kan ya. Nah, setelah ditelusuri, dia itu udah berdiri udah 20 tahun, 15 tahun, 19 tahun. Tahu nggak itu kejadiannya gimana? Sebenarnya dia itu beli mengakuisisi broker yang sebelumnya Oh udah ya, I berdiri, see. Ya, dibeli, di branding lagi. Di branding lagi dengan nama yang baru, Ya, betul. perusahaan yang baru dan sebagainya. Iya. Jadi brandingnya sebenarnya baru 10 tahun, bahkan setahun dulu belum ada. Tapi sistem dan seluk-beluknya semua sama. Iya. Liquidity-nya dan sebagaimana segala macam dalam-dalamnya sama. Betul. Itu mungkin banyak yang nggak tahu. Makanya jangan cuman belajar teknikal tai kucing. Belajar itu yang kalau kalian mau nyemplung luas ke gitu. industri ini, pelajari semua industrinya Iya. gitu. Jangan cuman fokus di teknikalnya aja gitu. Atau ya analisa itulah. Kalau Mas Alif tahu sendiri curut-curut itu ya. Tiap hari tarik-tarik garis, mau jadi arsitek lah. Semua metode dipelajari mau jadi profesor. Ya, aku tuh kalau misal mappingnya cuman garis entry sama area-area penting doang, udah selesai. Iya, nggak ada kayak itu enggak. Bahkan di tata itu bersih loh, nggak ada coret-coretan, nggak juga ada. bersih, no indikator dan sebagainya. Aku punya teknik ya sebutnya area sakti gitu ya, area sakti. Kalau dia nggak nyentuh area sakti ya nggak open. Gitu. Udah sesimpel itu. Fokus ke probabilitas, fokus ke risk reward ratio aja. Kalau nggak ada momen nggak usah dipaksain ganti strategi lain, ganti analisa lain. Kebanyakan coret-coret cat dan sebagainya pusing sendiri. Yes, aku setuju. Aku juga pernah di fase jadi trader yang tiap hari mantengin layar, coret-coret terus, gonta-ganti time frame dan sebagainya. Ini ada apa di area ini ada apa, apakah bisa mantul dan sebagainya. Ujung-ujungnya pas open tes loss. Pusing. Yes. Udah mata pusing, pikiran pusing, balance juga ikut pusing. Ujung-ujungnya nemu satu teknik yang bisa bawa profit konsisten hingga hari ini ya. Nah kan, ujung-ujungnya. Betul. Mas, ini pertanyaan yang sangat-sangat familiar ya. Bisa nggak trading bisa kayak? Ini kontroversi sebenarnya. Kan? Kalau dibilang iya ada contohnya. Iya. Ya kan? Kalau semisal dibilang iya, tapi susah. Ini problemnya di sini. Susah. Bisa, cuman susah. Bisa cuman susah. Nggak semua orang bisa kaya, tapi ada beberapa orang bisa bener-bener kaya. Kalau aku sendiri sih untuk industri ini dan tradingku sendiri itu untuk menambah kekayaan ini. Iya, betul. Bukan untuk jadi kaya yang dari awalnya nggak punya apa-apa jadi kaya, enggak. Tapi emang untuk basicnya aku udah punya usaha, atau Samen juga kan udah punya usaha sebelumnya, menambahnya dari sini. Menambah gain daripada portofolio kita sendiri, income kita sendiri itu ya dari trading ini. Cuman kalau dari nol banget kayaknya, apalagi yang modal $10 dan pengen cepet kaya, aduh, ya kurang tahu. Mungkin sebagian di sana ada yang bisa, cuman ya susah aja.
Iya, dan nggak betul. jauh tidak realistis. Trading bisa kaya bisa kok, bisa, cuman susah banget, susah banget. Ada beberapa contoh ya, beberapa contoh kalau misal dicek di media itu pun banyak tuh orang yang bisa secure sampai miliaran, triliunan, ratusan miliar. Satu hal atau satu fakta yang perlu kalian ketahui bahwasanya mereka trading tidak menggunakan broker, Ya langsung langsung ke lewat banknya. liquidity-nya. Betul. Ya itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi kalau misal kalian tradingnya tidak menggunakan broker, ya at least modal kalian gede lah. Bukan lagi ratusan juta ya, udah 1 juta dolar. Mereka udah di tahap untuk nge-maintenance daripada wealth mereka, daripada gain portofolio mereka, bukan lagi untuk melipat gandakan daripada aset yang mereka punya. Yes. Itu prinsip juga yang aku terapin dalam industri ini. Jadi industri ini tuh bukan jalan untuk cepat kaya atau melipat gandakan daripada aset. Nah itu kenapa aku bilang trading itu susah untuk kaya ya, karena itu ini bukan jalan untuk cepat kaya, bukan jalan untuk cepat melipat gandakan uang kalian, tapi untuk nge-maintenance serta menambah income daripada pendapatan yang kalian punya saat ini. Gitu sih. Ya trading bisa kaya, sangat-sangat bisa, cuman nggak semua orang bisa dan susah. Gitu Setuju. Nah menurut sampean sendiri gimana? Bisa kaya. Bisa Tapi kalau misal mulainya dari miskin, nggak akan bisa. Aku jamin nggak akan bisa. Bisa kalau hoki, kayaknya ada deh. Kayaknya ada deh. Tapi ujung-ujungnya bangkrut lagi. Iya mungkin ya. Itu beginner luck namanya. Ya beginner luck, ya setuju. Ya ada, cuman bakal bangkrut lagi. Intinya gini sih, dalam industri ini mungkin ini sepengalamanku juga, jangan terlalu berharap banyak, tetap realistis saja. Tetap realistis, jangan berharap mungkin modal kalian $10 jadi ratusan ribu dolar atau jutaan dolar, bisa beli mobil mewah, sport car, McLaren dan sebagainya. Jangan berharap cepat dari situ. Bukan berarti nggak mungkin ya. Aku ngomonginnya bukan berarti nggak mungkin. Bisa. Cuman jangan berharap cepat dan jangan berharap banyak. Betul. Asal kalian bisa konsisten, asal kalian bisa disiplin, asal kalian bisa belajar terus, nggak pernah berhenti belajar, dan kalian tahu seluk-beluk industri ini gimana, ya semua orang bisa kok. Semua orang bisa. Ya fokus aja, intinya di situ. Oke, ini banyak banget nih. Udah kita ngomongin masalah IB dan dari bisnis model, terus kita ngomongin oknum, kita ngomongin kayak trading, terus kita ngomongin apa lagi tadi? Tentang kekayaan dalam industri ini, ya kan? Apalagi yang kita mau ngomongin? Terlalu panjang nih, kalau misal dilanjut bisa sampai 1 hari. Kalau kita udah ngobrol itu udah, ini off kamera ini kita masih ngobrol lagi, tapi yang kita obrolin bukan tentang ini arah gold mau kemana, bukan. Kita ngomonginnya ya tentang mungkin di bisnis lain, ya kan, terus opportunity dalam industri ini ke depannya gimana, yang kita ngomongin sebenarnya itu. Betul. Udah nggak ngomongin masa trading aja, kita nggak ngomongin mungkin sebagian trader di sana nih ya, ketika udah berkumpul sama orang-orang yang dikatakan sukses dalam industri trade, kalian percaya nggak percaya, ketika kalian duduk dalam satu meja nih ya, yang diomongin tuh bukan market mau kemana, ya kan, market ini gold mau arahnya kemana, mau naik atau turun, mau buy atau sell, nggak kayak gitu. Betul. Yang kalian omongin pasti ada opportunity lain di situ, industri model ini di mana dan sebagainya. Gitu sih. Oke lah, mungkin karena tadi videonya udah kebanyakan dan ujung-ujungnya ngobrol lagi kita kan. Mungkin videonya sampai sini dulu untuk apa ini judulnya episode kali ini ya. Episode kali ini dari Mas Alip mungkin ada tambahan atau pesan untuk para teman-teman di sana. Oke. Ya, sebelum itu mungkin ini adalah last daripada omongan gua ya. Ini tak disclaimer on dulu, aku banyak tengok itu dari pemula-pemula yang baru belajar trading. Betul. Itu mindsetnya salah ya. Tapi yang perlu aku tekanin di sini bukan di mindsetnya ya. Bukan, aku nggak nyalain pemikirannya mereka. Betul. Cuman aku pengen ingetin aja bahwasanya industri daripada financial market itu sangat kejam banget. Dari marketnya, dari orang-orangnya, dari segala sistem lah. Harus pintar-pintar lah. Kalian harus pintar-pintar. Nggak gampang, walaupun kita pencet-pencet dapat 10 juta, 20 juta, tapi ada hal yang harus kalian bayar buat bisa jadi profitable trader. Betul.
Intinya itu sih. Oke, kita close dulu ya. Ya, untuk Kita video lanjut kali buat the ini next episode. Ciao.